Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mohon maaf sempat terputus untuk jaringan. Mari kita akan memulai PA kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini, mana kami boleh bersama-sama ikut di dalam pendalaman Alkitab secara online melalui Instagram Live pada malam hari ini. Kami berdoa, biarlah PA ini boleh mendorong kami untuk semakin hidup, semakin serupa dengan Kristus, untuk membuat kami melihat diri kami, mengoreksi diri kami, bahkan menolong hidup kami, supaya hidup kami benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Menyerahkan untuk saudara-saudara yang masih akan bergabung, kiranya Tuhan memimpin, menyertai jalannya PA pada malam hari ini. Jaringan internet yang kami gunakan, kiranya Tuhan yang menolong, supaya boleh tidak mengalami gangguan yang berarti, dan PA ini tidak mengalami hambatan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana seharusnya kita orang-orang percaya hidup di dalam komunitas kita. Apa yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya di dalam komunitas kita. Ya, komunitas anak Tuhan, komunitas orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Saya mendasari PA kita pada malam hari ini dengan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Jikalau sudah menemukan, Bapak Ibu bisa memperhatikan, saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari komunitas sosial di mana kita berada. Di dalam kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari komunitas sosial di mana kita berada. Misalnya, kita mempunyai teman-teman yang memiliki hobi yang sama dengan kita. Nah, apa yang menjadi pengikat komunitas kita, yang menjadi pengikat di dalam komunitas kita itu adalah hobi yang sama. Misalnya, kita sama-sama suka touring, maka komunitas kita itu diikat oleh kesamaan itu, yaitu sama-sama menyukai kegiatan touring. Dan apa yang dilakukan di dalam komunitas kita, itu didasarkan atas apa yang mengikat kita di dalam komunitas itu. Jadi misalnya kita ini
terikat di dalam komunitas touring, maka kegiatan yang sering kita lakukan pasti adalah touring. Ya, sama. Kalau misalnya kita tergabung di dalam grup kuliner. Nah, karena kita sama-sama suka makan, yang mengikat kita adalah kesamaan di dalam hal makanan. Dan kegiatan yang paling sering kita lakukan adalah apa? Kita pergi mencicipi makanan, bahkan mungkin kita memberikan review terhadap makanan-makanan tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga halnya dengan komunitas orang percaya. Sebagai orang-orang yang tergabung di dalam gereja atau komunitas orang percaya, perhatikan Bapak Ibu, yang dimaksud dengan gereja di sini adalah bukan gedungnya, tetapi adalah kumpulan orang percaya itu yang menjadi dasar, yang mengikat mereka adalah apa? Yaitu iman mereka kepada Yesus Kristus. Ya, dikatakan apa? Di dalam ayat 41 dikatakan begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan dari siapa? Perkataan dari murid-murid Tuhan yang menerima karunia berbahasa lidah di hari Pentakosta. Secara khusus kalau kita melihat di sini adalah Petrus yang berkhotbah. Jadi setelah mereka menerima perkataan Petrus, mereka itu memberi diri dibaptis. Bapak Ibu, bahkan bukan hanya itu saja, mereka diikat oleh iman yang sama. Mereka diikat oleh pengakuan yang sama bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Mereka mengikrarkan pengakuan itu dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Bahkan kalau kita melihat dikatakan di sini dikatakan apa? Nah, ayat 44, perhatikan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau klub-klub sosial, ya, perkumpulan-perkumpulan sosial itu diikat oleh kesamaan hobi, kesamaan kesukaan, begitu ya. Kalau gereja itu diikat dan disatukan oleh apa? Diikat dan disatukan oleh iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Jadi ketika kita mengaku bahwa diri kita ini adalah gereja, anggota tubuh Kristus, maka kita itu telah disatukan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita percaya, kita menyatakan iman percaya kita melalui apa? Melalui baptisan yang diadakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Jadi Bapak Ibu, itulah yang seharusnya mengikat orang-orang percaya. Ya, jadi kalau ke gereja bukan karena kita, oh ya, aku senang karena di sana ya ada orang yang banyak suka main badminton dan kebetulan aku suka badminton. Bukan itu Bapak Ibu yang utama. Tetapi apa? Karena kita telah disatukan oleh kebangkitan dan kematian Yesus Kristus. Itu yang pertama yang harus kita lihat. Kalau begitu, apa yang seharusnya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah disatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, apa yang seharusnya kita lakukan? Kalau tadi Bapak Ibu ya, saya mengatakan kalau kita itu diikat oleh kesukaan touring, maka kegiatan yang kita lakukan itu adalah touring. Ya, nah kalau kita itu diikat oleh kematian dan kebangkitan Kristus, diikat oleh iman kepercaya kita kepada Kristus, lalu apa yang seharusnya kita lakukan di dalam komunitas itu? Bapak Ibu, ada 3 aktivitas yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu, yang seharusnya kita lakukan itu adalah kita beribadah. Kita hidup di dalam ibadah. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah, Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan worship? Apa yang dimaksud dengan kita beribadah kepada Tuhan? Bapak Ibu, beribadah itu berarti kita menyembah. Beribadah itu berarti bahwa kita menundukkan diri kita di hadapan seorang pribadi yang kita imani dan kita percayai. Jadi,
kalau kita mengaku adalah komunitas iman percaya, kita mengaku adalah komunitas yang telah disatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus, maka tidak boleh kita beribadah menyembah Allah selain Tuhan Yesus. Itulah yang seharusnya menyatukan kita. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Bahwa kita menyembah Dia. Kita membaktikan diri kita kepada Dia. Kita memberikan diri kita, hidup kita sepenuhnya bagi hormat kemuliaan namanya. Ibadah itu bukan berbicara tentang isi hati kita. Ibadah itu bukan berbicara mengenai keinginan kita, Bapak Ibu. Ya, memang harus diakui di dalam ibadah ada ekspresi-ekspresi di dalam ekspresi-ekspresi tertentu di dalam jemaat. Ekspresi itu bisa berupa apa, Bapak Ibu? Ekspresi itu bisa berupa musik, ya. Ekspresi itu bisa berupa gaya ibadah, lagu-lagu yang dinyanyikan, alat musik yang dimainkan dan lain sebagainya. Ekspresi itu boleh berbeda, tetapi unsur utama di dalam ibadah itu tidak boleh berbeda. Yaitu apa? Bahwa kita menyembah, kita menundukkan diri, dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jangan kita ribut karena ekspresinya, Bapak Ibu. Tetapi ributlah kalau kita tidak menyembah kepada Tuhan. Anak-anak muda mungkin saat ini bisa berekspresi dengan menggunakan apa? Drum dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, asalkan mereka memainkan alat musik itu dengan benar dan bertanggung jawab, maka mereka bisa memainkan itu dengan baik. Mereka bisa menggunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, prinsip tidak boleh berubah, tetapi ekspresi bisa berubah. Ya, misalnya kita ke gereja A. Oh, gereja A ini sukanya lagu hymn dan alat musiknya cuma piano. Kita ke gereja B. Oh, gereja B ini lagunya hymn kontemporer dan alat musiknya piano dan organ. Bisa jadi ekspresinya berbeda, tetapi prinsipnya itu adalah sama. Jadi Bapak Ibu, yang harusnya kita lakukan sebagai komunitas yang telah disatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus adalah kita tidak boleh menjauhkan diri dari ibadah. Kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang harusnya kita lakukan sebagai komunitas Kristen adalah apa? Bersekutu. Bapak Ibu bersekutu, ya. Kalau kita bersekutu ini, Bapak Ibu, memiliki dimensi secara horizontal. Kalau tadi beribadah, itu adalah dimensinya secara vertikal, kaitannya dengan Allah. Tetapi sekarang, ya, ibadah itu selain beribadah sebagai komunitas orang percaya, maka kita tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya. Bapak Ibu, sekutu itu artinya apa? Teman. Sekutu itu artinya apa? Sesama. Kalau di dalam bahasa Jawa sekutu itu bolo. Kon boleh sopo, kon boleh sopo, gitu ya. Teman, sesama, ya, bolo itu artinya sekutu. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka menyatakan iman dengan dibaptis, dikatakan apa? Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan di dalam persekutuan. Mereka hidup di dalam persekutuan yang erat. Tentu saja Bapak Ibu, persekutuan yang erat itu harus dibarengi dengan sebuah aktivitas yang berguna. Apa saja Bapak Ibu aktivitas yang berguna itu? Aktivitas yang berguna itu adalah, yang membangun itu adalah, ya, jadi persekutuan itu harus berisi, ya, aktivitas yang membangun kehidupan dari jemaat sekalian. Apa saja? Yang pertama, dikatakan apa? Mereka bertekun di dalam pengajaran. Jadi di dalam persekutuan itu ada pengajaran, Bapak Ibu. Lalu bukan hanya itu, ya, ada juga di dalam doa. Dan mereka juga
memiliki kerelaan hati untuk apa? Untuk saling berbagi. Ya, mereka memiliki kemurahan hati untuk saling berbagi dengan siapa? Untuk saling berbagi dengan sesama mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Ketika kita mengaku sebagai murid Kristus, ketika kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ketika kita mengaku sebagai gereja Tuhan, apakah kita telah hidup di dalam persekutuan? Persekutuan yang indah dan benar harus memiliki sebuah ikatan relasi yang baik, Bapak Ibu. Nah, ikatan relasi itu yang baik itu harus didasarkan atas apa? Yang pertama, ikatan relasi yang baik di dalam persekutuan itu harus didasarkan atas kasih. Percuma kalau kita bersekutu tanpa ada kasih di dalamnya. Kasih Kristus itulah yang mengikat kita. Kasih Kristus itulah yang menyatukan kita. Dan kasih itu harus menjadi ciri utama di dalam komunitas kita. Kasih itu apa, Bapak Ibu? Menutupi kesalahan orang lain. Kasih itu apa, Bapak Ibu? Kasih itu menutupi segala dosa. Kasih itu apa? Rela berkorban. Kasih itu apa? Tidak hitung-hitungan. Ya. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, dan lain sebagainya. Nah, kalau komunitas kita tidak memiliki kasih di dalamnya, lah pertanyaannya adalah, nah komunitas kita ini komunitas apa, Bapak Ibu? Persekutuan kita ini adalah persekutuan apa? Apakah memang benar persekutuan kita ini adalah persekutuan Kristen? Apakah memang benar persekutuan kita ini adalah persekutuan orang percaya? Oleh karena itu, Bapak Ibu, kasih harus ada di dalamnya. Ketika kita ingin menegur seseorang di dalam persekutuan itu, ketika kita ingin menasehati, ketika kita ingin mengingatkan, motivasinya adalah kasih, Bapak Ibu. Bukan ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar, bukan. Tetapi karena saya mengasihi dia, maka saya mengingatkan dia. Karena saya mengasihi dia, maka saya memberitahu dia. Motivasinya itu adalah kasih. Bahkan kenapa saya ingin menolong dia? Karena saya mengasihi dia. Ya, Bapak Ibu, kasih dan kasihan itu ya kedengarannya sama, Bapak Ibu. Tetapi itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau kasihan itu adalah sebuah ekspresi yang muncul karena apa? Melihat kondisi dari orang tertentu. Misalnya, orang itu tidak mampu, orang itu tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu, ya. Terus kemudian apa yang muncul di dalam diri kita? Aduh, kasihan ya. Apakah ada kasih? Belum tentu, Bapak Ibu. Ya, belum tentu ada kasih di dalamnya. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang diikat oleh kematian Kristus, hendaknya kasih itu mengikat kita, ya. Bukan kalau orang yang mempraktekkan kasih, Bapak Ibu, tidak merasa dirinya yang paling hebat, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya yang paling pintar. Tidak. Tetapi Bapak Ibu, kita semua itu memiliki kepentingan yang sama di dalam komunitas ini. Jadi Bapak Ibu, kasih di dalam persekutuan itu, kita itu melakukan di dalam komunitas orang percaya, kita melakukan persekutuan. Dan persekutuan itu harus didasarkan atas kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, persekutuan itu didasarkan atas apa? Persekutuan itu juga harus didasarkan atas kebenaran. Kasih penting. Kebenaran penting tidak, Bapak Ibu? Penting. Kasih tanpa kebenaran itu tidak akan ada artinya. Kasih itu berarti salah. Kasih yang kita miliki, kasih yang kita bagikan, harusnya kasih yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kasih yang tidak bertentangan dengan kebenaran.
Kasih yang seharusnya berjalan selurus, berjalan selaras dengan kebenaran, Bapak Ibu. Saya kasih contoh, Bapak Ibu ya. Oh ya, misalnya begini. Kalau ada teman kita yang kepingin begini, ayo kita minum bir sama-sama yuk, gitu ya. Oh ya, karena kita ini harus hidup dalam persekutuan, ya enggak apa-apa lah untuk menunjukkan kasih, aku mengasihi, kita mengadakan persekutuan dan bir itu ada di dalamnya. Nah, minum bir itu boleh atau tidak, Bapak Ibu? Boleh dalam batas-batas tertentu, tetapi tidak boleh kalau sampai menyebabkan seseorang itu mabuk dan tidak sadar, Bapak Ibu. Nah, kalau kita tahu ya, orang-orang di dalam persekutuan itu sudah kelewat batas, maka ya seharusnya kita lebih baik, Bapak Ibu, mengatakan kita harus berhenti melakukan ini karena ini tidak sesuai dengan kebenaran. Bahkan kalau perlu, Bapak Ibu, di awal ketika kita mengadakan persekutuan, kita tahu kecenderungannya seperti ini, maka kita tidak mengizinkan adanya minuman keras di dalam acara persekutuan itu. Oke lah, kita mengatakan itu kasih. Tetapi kasih tanpa kebenaran itu bukanlah kasih. Kasih itu harus berlandaskan kebenaran. Kasih itu harus berdasarkan kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kasih dan kebenaran itu tidak bisa dipisah. Kasih dan kebenaran itu seperti sebuah koin dengan dua mata, ya, dua sisi. Jadi kasih dan kebenaran itu menjadi satu paket di dalam persekutuan kita. Jangan sampai persekutuan kita itu isinya cuma ketawa-ketawa, tidak melakukan sebuah kegiatan yang membangun kerohanian kita, tidak melakukan sebuah aktivitas yang membuat kita mengalami pertumbuhan di dalam kebenaran dan kasih. Kalau komunitas kita, persekutuan kita isinya adalah itu, Bapak Ibu, maka kita perlu bertanya kembali, sebenarnya sudahkah komunitas kita itu diikat dan disatukan oleh Kristus? Sudahkah komunitas kita itu diikat dan disatukan oleh kematian dan kebangkitan Kristus? Ya, itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Ya, misalnya Bapak Ibu ya, kita anak-anak zaman sekarang itu suka main game. Kita tahu bahwa game itu oke lah sekali-kali kita boleh. Ya, kita buat peraturan bahwa main game hanya di hari tertentu dan lain-lain. Kalau memang kita itu mengasihi anak kita, game itu akan cenderung menarik anak kita, Bapak Ibu ya. Mengajak anak kita untuk terus memainkannya. Game yang baik seperti itu. Membuat ketagihan para pemainnya. Terus kemudian kita mengatakan, kenapa ya kamu membuat aturan ini? Bahwa anak itu boleh main di hari-hari tertentu saja. Iya, karena aku mengasihi. Tetapi ketika suatu kali anak itu merengek-rengek, menangis kepada kita, meminta izin untuk bermain game, kita berikan atau tidak, Bapak? Tidak. Karena tidak mengandung kebenaran. Ya. Apakah menunjukkan kasih? Ya, kasih, tetapi itu kasih yang egois. Kasih demi kepentingan kita. Supaya apa? Supaya anak itu tidak merengek-rengek. Jadi Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam persekutuan, kasih dan kebenaran itu hendaknya mengikat kita. Kasih dan kebenaran itu hendaknya menyatukan kita. Kita menasihati seseorang itu karena kasih. Kita menasihati seseorang itu karena ada kebenaran di dalamnya. Sama seperti halnya disiplin gereja, Bapak Ibu. Kenapa? Disiplin gereja itu pertama-tama dilakukan oleh 2 orang, 4 mata terlebih dahulu. Supaya orang tersebut bisa mengaku dengan jujur. Tetapi kalau tidak mau, akhirnya harus ada beberapa orang saksi yang dipanggil dan lain sebagainya. Kenapa disiplin itu perlu? Bukankah kalau kasih tidak perlu ada disiplin, Pak? Salah. Justru disiplin itu adalah ekspresi dari kasih dan kebenaran. Kalau orang itu salah, kita tidak disiplin, maka sebenarnya kita membiarkan dia
masuk ke dalam jurang. Kita membiarkan dia untuk mati dan tidak pernah mengalami pertumbuhan yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, itu hal yang kedua yang perlu kita lakukan di dalam komunitas kita. Yang pertama, harusnya komunitas kita adalah komunitas yang beribadah. Yang kedua, komunitas kita adalah komunitas yang bersekutu bersama-sama. Dan yang ketiga, komunitas kita itu adalah komunitas yang bersaksi. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, ya, mereka bersaksi dengan cara apa? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ya, lalu makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Perhatikan ayat 47. Mereka disukai semua orang. Bapak Ibu, kesaksian mereka memberikan dampak bagi komunitas yang ada. Kehidupan persekutuan mereka, kehidupan ibadah mereka membuat orang itu tertarik untuk bergabung di dalam komunitas itu. Kalau Bapak Ibu, komunitas kita itu isinya adalah komunitas yang suka menjelek-jelekkan orang. Apakah Bapak Ibu ingin atau bersedia untuk bergabung di dalam komunitas seperti itu? Saya rasa Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kok enggan ya untuk bergabung atau join, sekalipun Bapak Ibu mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu di dalam komunitas itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Sekalipun kita dijanjikan kalau kamu bergabung dalam komunitas kita, kamu akan mendapatkan keuntungan ini. Kalau jadi member kita, kamu akan dapat diskon kalau beli buku. Kamu dapat diskon kalau periksa ke klinik ini. Kamu akan dapat ini keuntungannya. Bapak Ibu, itu bukan yang utama di dalam komunitas kita. Kenyamanan seseorang berada di dalam komunitas itulah yang menjadi surat yang terbuka di dalam kehidupan kita sebagai komunitas. Kalau komunitas kita isinya komunitas yang sering bertengkar, komunitas yang saling menyalahkan, sukanya mencari-cari salah, suka menghakimi, ya. Terus komunitas kita adalah komunitas yang sukanya apa? Sukanya ngomongin orang, jelek-jelekin orang, suka membuli. Bapak Ibu, saya yakin tidak ada orang yang mau bergabung dengan komunitas kita. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, biasanya Bapak Ibu tidak selalu. Orang yang banyak duitnya itu selalu mempunyai banyak orang di sekitarnya. Orang yang kaya itu pada umumnya memiliki banyak orang di sekitarnya. Seperti pepatah mengatakan ada gula, ada semut. Kenapa mereka kok mau dekat dengan orang tersebut? Ya, karena mereka mendapatkan keuntungan tertentu di dalam berrelasi dengan orang itu, salah satunya. Kalau orang kaya itu, Bapak Ibu, memiliki perangai, memiliki tingkah laku yang tidak baik terhadap kita masih mau enggak dekat sama dia? Kalau memang kita itu motivasinya tidak benar, artinya apa? Kita cuma mau dekat karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari dia, maka kita tetap akan dekat dengan dia, memilih untuk dekat dengan dia. Pada umumnya demikian. Ya. Tetapi ya, kita tahan-tahan, kita sabar-sabar ya karena memang dia yang, apalagi kalau di atasan kita Bapak Ibu ya, kita tidak bisa apa-apa, begitu kan. Tetapi kalau seandainya dia sudah tidak punya apa-apa, harta dan kekayaan tidak ada pada dirinya, apakah kita masih mau dekat dengan dia? Oleh karena itu Bapak Ibu, kesaksian itu adalah sebuah bau yang harum, yang dapat dicium oleh semua orang ketika kita menampakkan hidup ibadah kita, ketika kita hidup di dalam persekutuan yang dilandaskan atas kasih dan kebenaran.
maka orang akan bisa merasakan kasihnya tulus atau tidak. Kebenaran ada di dalam diri orang itu atau tidak. Ketika kasih dan kebenaran itu tidak nampak, maka jangan harap orang datang di dalam komunitas kita. Ya, sama seperti di gereja Bapak Ibu. Kita tahu gereja itu adalah komunitas untuk melayani. Apabila ada di dalam komunitas kita orang yang suka ngebosin, misalnya ya, orang yang suka ngebosin itu artinya apa? Suka nyuruh-nyuruh. Ya, cuma NATO. No action, talk only. Omong doang. Nyuruh ini, nyuruh itu, tapi dia tidak mau melakukannya sendiri. Omongannya besar. Nah, Bapak Ibu, kita nyaman enggak berada di dalam komunitas seperti itu? Saya rasa kita tidak akan nyaman di dalam komunitas seperti itu. Lalu kalau orang luar melihat komunitas kita seperti ini, apakah orang luar tertarik untuk menjadi anggota tubuh Kristus? Apakah orang lain tertarik untuk tergabung di dalam komunitas kita? Jawabannya tentu saja tidak mungkin, Bapak Ibu. Jadi mungkin kita bisa pakai cara-cara dunia, Bapak Ibu, untuk mengundang orang datang ke gereja. Kalau Natal kita bisa pakai memberikan hadiah payung, emas, jam, dan lain sebagainya. Tetapi kesejatian itu di dalam relasi itu tidak akan pernah muncul. Karena apa? Karena komunitas kita tidak pernah menunjukkan kesaksian yang baik. Komunitas kita isinya adalah orang-orang yang hidupnya mementingkan dirinya sendiri. Komunitas kita adalah isinya orang-orang yang hanya mementingkan nilai-nilai di dalam dunia, bukan nilai-nilai kerajaan sorga, seperti halnya di dalam identitas kita yang telah disatukan, yang telah diikat oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan ini menjadi koreksi di dalam diri kita masing-masing. Mari pada hari ini kita benar-benar menguji diri kita. Apakah memang benar kita sudah memiliki komunitas itu? Komunitas yang diikat oleh kematian dan kebangkitan Kristus, komunitas yang telah diikat oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang kita lakukan di dalam komunitas itu? Apakah kita menunjukkan komunitas kita adalah komunitas yang beribadah dan menyembah kepada Allah yang kita percayai? Apakah komunitas kita memiliki persekutuan yang didasarkan atas kasih dan kebenaran? Yang ketiga, apakah komunitas kita adalah komunitas yang menunjukkan kesaksian yang baik, sehingga tidak sedikit orang yang rindu, senang, dan memiliki kemauan untuk ada di dalam komunitas kita. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu ini untuk memikirkan hal tersebut. Jikalau memang komunitas kita adalah komunitas yang sudah sesuai dengan itu, maka percayalah, Tuhan akan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan di dalam komunitas kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi orang-orang di dalam komunitas Kristen yang beribadah, bersekutu, dan bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Satu atau dua orang yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom yang ada tanda tanyanya, Bapak Ibu ya. Saya akan membacakan pertanyaan itu dan saya akan memberikan jawab atas pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan di kolom pertanyaan itu. Silakan Bapak Ibu, saya akan tunggu 1-2 menit.
Ya, sambil menunggu saya menyapa. Ya, ada Ibu Sri Tawami, ada Ibu Jipopi, ada pemilik akun Lindan 569, ada juga Stephen Octavian, ada juga Ibu Aive, ada Lose Victoria, ada Ibu Thomas. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih telah bergabung di PA kita pada malam hari ini. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mari kita mengakhiri dulu di dalam doa. Setelah berdoa, jikalau ada pertanyaan, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sekali lagi mengingatkan kami, siapakah kami. Kami adalah umat pilihan Tuhan, yang Tuhan telah tebus dan telah disatukan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan sendiri. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sisi kami untuk boleh hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah ketika kami disatukan oleh kematian dan kebangkitan Kristus di dalam komunitas kami, biarlah kami juga boleh menjadi orang yang melakukan ibadah di dalam komunitas kami. Kami juga melakukan persekutuan yang dilandaskan atas kebenaran dan kasih. Kami juga memiliki kesaksian yang baik, sehingga orang di luar sana melihat hidup kami yang baik, dan mereka tertarik untuk bersama-sama dengan kami beribadah, bersekutu, bahkan bersaksi. Terima kasih ya Tuhan, jikalau seringkali apa yang ada di dalam komunitas kami tidak mencerminkan komunitas Kristen, komunitas yang diharapkan Tuhan, kami mohon Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong sucikan kami, dan Tuhan tolong koreksi setiap kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, nampaknya tidak ada pertanyaan pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu. Jangan lupa setiap hari kita akan ada doa bersama pukul 9 malam dengan pokok doa yang akan dikirimkan melalui grup WhatsApp jemaat. Kiranya kita boleh bersama-sama bersatu di dalam doa supaya pandemi ini boleh segera berlalu dari muka bumi ini, secara khusus dari kota Surabaya dan secara umum dari Indonesia dan secara lebih luas lagi dari muka bumi ini. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.